Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Horror Story. Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah-kisah horor atau kisah-kisah misteri. Sebelum menyimak ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Yuk, kita simak bareng ceritanya. Malam itu, suasana kampung benar-benar sepi. Angin malam terasa menusuk kulit. Dinginnya seperti masuk sampai ke tulang. Dari kejauhan hanya ada suara jangkrik bersahutan dan sesekali gonggongan anjing yang menggema, seperti memberi tanda ada sesuatu yang lewat. Kampung kecil itu memang selalu sunyi ketika malam tiba. Apalagi setelah jam 9 malam, orang-orang biasanya sudah mengunci pintu rumah mereka. Jalanan gelap gulita hanya diterangi lampu minyak yang diletakkan di teras-teras rumah. Di dekat surau ada sebuah warung kopi sederhana milik Pak Somad. Malam itu, warung itu jadi tempat berkumpul beberapa pemuda kampung. Mereka bisa nongkrong di sana, sekedar minum kopi hitam panas, main kartu, atau ngobrol ngidul tentang apa saja malam itu. Ada 5 orang duduk melingkar. Arif, Budi, Sandi, Yanto, dan Fajar. Asap rokok mengepul di udara, bercampur dengan bau kopi tubruk yang baru diseduh. Suasananya terlihat biasa saja, sampai Arif tiba-tiba membuka pembicaraan yang membuat semua langsung terdiam. Dengan nada setengah berbisik, ia berkata, kalian pernah dengar gak cerita keranda terbang dari kampung seberang?" Kalimat itu membuat suasana yang tadinya santai mendadak berubah hening. Tidak ada yang langsung menjawab, hanya suara angin malam yang berdesir menembus celah-celah papan warung. Sandi yang duduk paling dekat pintu sampai merapatkan jaketnya, seolah udara jadi lebih dingin mendadak. "Cerita apaan lagi, Rif?" tanya Yanto dengan nada hati-hati. Arif menunduk sebentar, matanya melirik ke arah luar warung yang gelap gulita, lalu melanjutkan. "Katanya kalau ada orang meninggal di kampung seberang, kerandanya suka terbang sendiri. Orang-orang bilang itu bertanda arwahnya belum tenang. Ada yang bilang pernah lihat sendiri. Keranda melayang pelan di udara, kayak diarak makhluk halus." Kata-kata Arif langsung membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan keranda yang melayang di udara jelas bukan sesuatu yang ingin mereka bayangkan di malam sesepi itu. Budi yang memang terkenal paling berani dan suka menantang, malah nyengir. Dengan nada meremehkan, ia berkata, itu paling cerita doang, biar orang-orang takut. Aku gak percaya begituan. Kalau beneran ada, ayo kita buktikan malam ini juga." Sandi langsung protes, "Woi Bud, jangan macam-macam lah. Itu kan angker banget. Orang tua kita aja selalu bilang jangan pernah main ke arah sungai pas malam." Tapi Budi tetap cuek. Dia justru menatap teman-temannya satu persatu, menantang mereka. Kalian penakut banget sih. Kalau cuma dengar cerita, kapan kita tahu itu nyata atau enggak? Ayo, sesekali kita lihat ke seberang. Paling cuma kosong." Arif terdiam, wajahnya menegang. Fajar dan Yanto saling pandang, bingung mau setuju atau menolak. Tapi entah kenapa, rasa penasaran mereka berlahan-lahan muncul. Akhirnya, setelah sedikit berdebatan, mereka semua sepakat untuk jalan bareng menuju tepi kampung, ke arah sungai yang jadi batas dengan kampung seberang. Perjalanan mereka tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Tapi suasana malam membuat langkah terasa lebih panjang. Jalan setapak yang mereka lalui hanya diterangi cahaya bulan yang sesekali tertutup awan. Pohon bambu di kiri kanan jalan bergoyang tertiup angin, menimbulkan suara berdirit yang membuat suasana semakin menyeramkan. "Kalau nanti ada apa-apa, jangan salahin aku ya," guman Arif pelan sambil terus menunduk. "Tenang aja, aku ada di depan.
Kalau beneran ada keranda terbang, aku yang pertama lihat, jawab Budi dengan nada sombong. Sampai akhirnya mereka tiba di tepi sungai. Sungai itu lebarnya sekitar 20 meter. Akhirnya Bitam berkilau. Diterpa cahaya bulan yang baru saja keluar dari balik awan. Di seberang sana, sama-sama terlihat tanah lapak dan sebuah pemakaman kecil yang memang terkenal angker. Kuburan itu dikelilingi beberapa pohon besar yang daunnya rimbun, membuat suasana semakin mencengkam. Mereka duduk di bawah sebuah pohon besar di pinggir sungai, mencoba bersembunyi dalam gelap sambil memperhatikan ke arah seberang. Tidak ada yang berbicara lagi, hanya suara napas mereka yang terdengar berat, bercampur dengan suara alam malam. Tiba-tiba, suara yang aneh terdengar dari arah pemakaman seberang, suara seperti gemelan, samar dan pelan seolah datang dari kejauhan. Suara gendang dan gong terdengar bergantian, padahal semua tahu jelas tidak ada hajatan malam itu. Sandi langsung gemetar dan berbisik, "Kalian denger gak?" Wajahnya pucat, matanya melotot ke arah kuburan. Yang lain juga mendengar, tapi mereka hanya saling pandang, terlalu takut untuk menjawab. Budi yang biasanya berani pun mendadak diam, meski masih berusaha terlihat tenang. Suara gemelan itu semakin jelas, lalu tiba-tiba berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Dalam diam itu, mereka pun melihat sesuatu bergerak di atas tanah pemakaman. Awalnya samar seperti bayangan yang melayang, tapi berlahan bentuknya semakin jelas. Sesuatu yang panjang seperti papan kayu bergerak pelan-pelan terangkat dari tanah, lalu melayang di udara. Arif yang duduk paling depan langsung menelan ludah. "Astagfirullah, itu apa?" Tidak ada yang berani menjawab. Mata mereka semua terfokus pada benda yang melayang itu. Dan ketika cahaya bulan menyinari lebih terang, mereka bisa melihat bentuknya jelas, sebuah keranda. Keranda itu terbang sendiri tanpa ada orang yang mengusung, tanpa ada tali ataupun bergerak pelan tapi pasti. Melayang dari pemakaman ke arah sungai seperti ada yang membawanya tapi tidak terlihat wujudnya. Fajar menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan teriak. Yanto sudah berkeringat dingin, padahal udara malam itu benar-benar dingin. Sandi bahkan sudah memejamkan mata, tak sanggup lagi melihat. Keranda itu semakin dekat melayang rendah di atas tanah lapang, lalu pelan-pelan bergerak ke arah sungai seolah hendak menyeberang. Suara desir angin semakin keras, pohon-pohon di sekitar mereka bergetar hebat, dan bulu kuduk mereka semua berdiri tegak. Tidak ada yang berani bergerak, seolah kaki mereka menempel ke tanah. Malam itu yang awalnya biasa saja berubah menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Keranda itu melayang mendekat ke arah mereka yang sedang bersembunyi di bawah pohon. Singkat cerita, keranda itu melayang semakin dekat, menyeberangi sungai dengan pelan seolah ada tangan-tangan gaib yang mengangkatnya. Air sungai di bawahnya beriak seakan ada sesuatu yang ikut bergerak di dalam. Mata mereka semua terpaku, tidak ada yang berani berkedip, takut kehilangan momen mengerikan itu. Budi yang tadi paling berani tiba-tiba berdiri, langkahnya maju ke depan. "Aku mau lihat lebih jelas, jangan sembunyi di balik pohon," katanya lirih meski nada suaranya bergetar. "Bud, jangan gila, balik sini," teriak Arif pelan sambil menarik bajunya. Tapi Budi menepis dan terus maju sampai ke tepi sungai. Lampu senter kecil yang dia bawa dinyalakan, lalu diarahkan ke tengah sungai. Cahaya itu mengenai keranda yang melayang, membuat semua semakin jelas. Keranda itu memang keranda mayat kayu, warnanya coklat tua, sudah tua dan kusam, dengan kain putih yang menutupinya. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri, kain putih itu belum muran tanah basah, seperti baru saja diangkat dari liang kubur. Sandi mulai menangis pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Yanto berpegangan pada batang pohon, kakinya lemas seakan kehilangan tenaga.
Fajar berulang kali mengucap istighfar sambil menutup matanya, tapi masih saja melirik karena rasa penasaran lebih kuat. Tiba-tiba, keranda itu berhenti tepat di tengah sungai. Suasana hening, hanya suara air sungai yang beriak pelan. Mereka semua menunggu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keranda itu tiba-tiba bergetar, lalu terdengar suara aneh seperti desahan panjang dari dalam. Suara itu berat, lirih, tapi jelas terdengar sampai ke tepi sungai. Budi menatap dengan mata melotot, tapi bukannya mundur, dia justru melangkah lebih dekat. Astaga, beneran ada. Aku harus lihat apa yang di dalamnya, katanya pelan. Arif mencoba menghentikannya, berteriak setengah menangis. Budi, balik. Jangan dekat-dekat, itu bukan buat manusia dilihat. Tapi terlambat, keranda itu perlahan terbuka. Kain putih yang menutupinya tersibak sedikit. Dan dari dalam terlihat tangan hitam panjang, kurus, penuh tanah, keluar meraih ke udara. Kukunya tajam, panjang seperti cakar, meneteskan cairan hitam ke air sungai. Semua langsung berteriak panik. Sandi jatuh terduduk, Yanto mundur terbirit-birit, Wajar sampai menutup telinga sambil terus membaca doa. Tangan itu bergerak ke arah Budi yang berdiri paling dekat. Dengan cepat tangan itu meraih pundaknya. Suara Budi langsung pecah dalam jeritan panjang. Tubuhnya ditarik ke arah sungai dengan kekuatan yang tidak mungkin dilawan manusia. Arif mencoba menarik tangan Budi, tapi kekuatan itu terlalu besar. Dalam hitungan detik, Budi sudah setengah tubuhnya masuk ke dalam keranda. Wajahnya penuh ketakutan, matanya melotot meminta tolong. Lepasin aku, tolong, teriaknya, tapi tidak ada yang bisa menolong. Keranda itu langsung menutup dengan keras, mengeluarkan suara yang menggema ke seluruh kampung. Keranda itu lalu bergetar hebat, melayang lebih tinggi, lalu dengan kecepatan tak masuk akal, melesat kembali ke arah kampung seberang dalam hitungan detik. Bayangannya hilang di balik pepohonan pemakaman. Yang tersisa hanya sendal jepit Budi yang tergeletak di tepi sungai, basah kuyup terkena percikan air. Semua terdiam, napas mereka terengah-engah, tidak ada yang berani bergerak beberapa menit lamanya. Sampai akhirnya Arif dengan gemetar berkata, "Kita harus pulang, sekarang juga." Mereka pun lari sekuat tenaga, tidak peduli dengan ranting-ranting yang menampar wajah atau tanah basah yang membuat kaki terpeleset. Mereka hanya ingin menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Sesampainya di kampung, mereka langsung masuk ke rumah masing-masing. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuh. Malam itu tidak ada yang berani bercerita kepada orang lain. Mereka semua hanya diam, menyimpan rasa takut masing-masing. Keesokan paginya, kabar mengejutkan membuat kampung gempar. Seorang warga kampung seberang ditemukan meninggal misterius di kuburan kecil dekat sungai. Lebih anehnya lagi, ada cerita dari warga yang mengatakan mereka melihat keranda melayang kembali ke kuburan malam sebelumnya. Dengan suara gamelan mengiringi samar-samar dan tentang Budi. Tidak ada seorang pun yang menemukannya, tidak ada jasad, tidak ada tanda-tanda selain sendal jepit yang tertinggal di pinggir sungai. Orang-orang mulai bergunjing mengatakan Budi dibawa oleh penunggu keranda terbang karena terlalu berani menantang. Sejak malam itu, tidak ada lagi pemuda kampung yang berani mendekati sungai, apalagi ke arah kampung seberang. Sungai itu dianggap keramat dan setiap ada yang meninggal di kampung seberang, orang-orang hanya menutup pintu rapat-rapat, berharap tidak mendengar suara gamelan atau melihat keranda melayang lagi. Arif, Sandi, Yanto, dan Fajar sampai bertahun-tahun kemudian masih dihantui peristiwa malam itu. Bayangan keranda yang melayang, suara desahan dari dalam, tengah hitam panjang dengan kuku tajam, dan jeritan Budi yang hilang di telan malam, semuanya tetap melekat di kepala mereka. Keranda terbang dari kampung seberang akhirnya menjadi kisah nyata yang diturunkan dari mulut ke mulut. Sebuah cerita yang membuat siapapun merinding hanya dengan mendengarnya, sebuah peringatan bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, ada rahasia yang tidak seharusnya dicari. Dan malam yang tidak biasa itu menjadi malam terakhir Budi yang terlalu berani menantang sesuatu yang seharusnya
hanya dibiarkan. Cerita pun selesai. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.